Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Angka stunting di Kabupaten Nias Utara menurun. Pulbus antar kota antar provinsi di Kota Medan sepi pemudik. Bupati Serdang Bedagai lepas tim safari Ramadan 1442 Hijriah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penghitungan stunting di Kabupaten Nias Utara mengalami penurunan 4,22% pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Nias Utara terus berfokus pada pembenahan dan pelayanan kesehatan masyarakat hingga desa tertinggal. Stunting merupakan penyakit yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi anak dalam kandungan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan hingga ke kawasan desa tertinggal. Berdasarkan hasil panel stunting di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2013, tercatat tingkat prevalensi hingga 41,7%. Nilai ini merupakan pendekatan dengan indikator sangat tinggi. Data yang dihimpun pada tahun 2013 merupakan acuan yang diterima dari 11 kecamatan, 112 desa, dan 1 kelurahan. Peningkatan yang terjadi dalam kasus stunting menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Nias Utara. Hingga pembenahan terus dilakukan dengan metode riset hingga pada tahun 2020, nilai stunting turun menjadi 5,67%. Kemudian pada tahun 2021 menjadi 4,22% dengan titik penilaian dari 14 desa. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega meminta organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Nias Utara mendukung program prioritas stunting hingga ke pelosok desa. Kebutuhan gizi untuk anak-anak hingga bayi dalam kandungan menjadi program perhatian khusus pemerintah daerah. Tentunya kita baru menyaksikan rapat bersama mengenai bagaimana meningkatkan supaya stunting itu tingkat di masyarakat kita turunkan. Maka semua perangkat daerah kita sudah sosialisasikan, camat dan kepala desa. Tentunya langkah-langkah yang harus dilakukan di situ adalah gerakan bersama, termasuk dalam memberi perhatian, makanan, dan pembinaan terhadap keluarga-keluarga yang membutuhkan, sehingga semuanya itu tujuannya untuk menurunkan angka stunting yang mungkin kita di Nias Utara selama ini agak tinggi. Ya, kita semua memang sudah sepakat bahwa akan bergerak bersama, dan tentunya anggaran yang dibutuhkan di sini tentunya melalui pemerintah daerah akan memberikan untuk itu sesuai dengan kebutuhan dan program yang dibutuhkan di setiap masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan kebijakan luar biasa yang dikeluarkan pemerintah bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah harus membentuk program dengan mendorong penurunan stunting. Upaya yang dilakukan harus mengacu pada pengawasan dan penanganan stunting di tingkat desa dengan menjalin komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Nias Utara sehingga masyarakat dapat lebih sehat, khususnya anak-anak dan bayi di dalam kandungan. Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Sukanto Waru mengaku siap mendukung pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Kepala Bapeda Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua dalam acara Rembuk Stunting menegaskan upaya untuk menurunkan angka stunting harus menjadi perhatian semua pihak. Seluruh perangkat pemerintah hingga lembaga DPRD diminta berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. Melalui tim yang sudah dibentuk akan melakukan koordinasi kepada seluruh OPD yang terkait untuk mendorong agar program kegiatan yang dilakukan di OPD-OPD terkait ini bisa melakukan berbagai intervensi dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Nias Utara. Dari beberapa tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten Nias Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2018, angkanya secara tingkat kabupaten berada pada 7,12%. Di 2019 turun menjadi 6,7%.
0,02%. Di 2020 turun lagi menjadi 5,67%. Dan barusan pada bulan Februari melakukan pengukuran terakhir untuk balita stunting di Kabupaten Utara, dan hasilnya adalah menjadi 4,22%. Komitmen yang dibentuk diharapkan dapat dilaksanakan berkepanjangan hingga stunting dinyatakan berada pada titik terendah dan nihil. Hugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pulbus antar kota antar provinsi di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan pada Selasa sore berhenti beroperasional hingga tanggal 17 Mei ke depan. Hal tersebut terjadi setelah pemerintah menerbitkan peraturan larangan mudik Lebaran tahun 2021. Larangan mudik 2021 bukan hanya memberikan dampak kepada masyarakat, namun juga kepada sejumlah pol transportasi antar kota maupun antar provinsi. Salah satunya perusahaan bus makmur yang berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, pada Selasa sore resmi berhenti beroperasi hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Larangan mudik ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang sudah terjadi sejak tahun lalu sebagai bentuk dorongan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 sesuai keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Manajemen Bus Makmur Tinton Hutapea mengatakan jumlah penumpang di puncak arus mudik jelang Lebaran di tahun sebelumnya mencapai ribuan. Namun di tahun ini jumlah penumpang yang mudik hanya sekitar ratusan orang saja. Pihaknya menambahkan harga tiket normal dan tidak mengalami kenaikan. Selain itu, untuk pembelian tiket sampai 17 Mei 2021 akan diberhentikan sementara. Masih seperti biasa lah, jalan lah. Kalau untuk ini terakhir lah motor kita berangkat. Jadi kalau tanggal 6 semua mobil kita di gudang. Udah di gudang ya? Bang, di hari terakhir ini bang gimana bang? Apa ya bang? Pemudik bang? Enggak sama sekali, enggak ada. Ya biasa aja, sepi. Cuman kalau dari Pulau Riau ke sini ya lumayan rame lah. Kalau untuk yang pulang ke Medan mungkin. Kalau dari sini untuk sementara ya masih biasa-biasa aja, masih belum ada lonjakan sama sekali ya. Belum ada bang. Kalau untuk pengiriman barang bang? Kalau pengiriman barang ya lumayan. Banyak lah yang untuk mengirim barang ke Pekanbaru ya, terutama Pekanbaru, Dumai, Kerinci itu masih banyak. Kalau untuk pengiriman barang ekspedisi ya. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, salah satu pemudik mengatakan memilih lebih awal untuk pulang ke kampung halamannya. Alasannya supaya bisa sempat bertemu dengan orang tua, yang mana orang tuanya adalah salah satu kebanggaan kalau kita berjumpa nanti di bulan Ramadan. Jadi inilah alasan saya cepat mudik supaya bisa cepat bertemu dengan orang tua. Kalau udah nanti tanggal 6 sudah ditutup oleh pemerintah, tidak bisa lagi mudik kan, seperti itu. Bang, apabila ada penyekatan lebih awal bang, itu gimana nanti bang? Abang sendiri bang? Penyekatan. Ya kita mentaati pemerintah, bagaimana apanya baiknya. Gitu. Kalau ada penyekatan ya kita harus taat kepada pemerintah, apa kata mereka. Bang tadi sudah melakukan swab antigen bang? Sudah ada disediakan oleh PT Makmur. Selama berhenti beroperasi nantinya, penghasilan manajemen bus diperoleh dari pengiriman paket barang logistik guna untuk memenuhi biaya operasional perawatan bus selama disimpan di dalam gudang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghentikan kerjasama dengan Rumah Sakit Marta Friska di tengah masih melonjaknya kasus COVID-19. Padahal rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan utama yang ditunjuk pemerintahan provinsi untuk menangani pasien COVID-19 lebih dari setahun terakhir.
Pemprov Sumatera Utara dengan pihak Rumah Sakit Marta Friska sepakat untuk mengakhiri kerjasama penanganan pasien COVID-19 per 4 Mei 2021. Sebelumnya pada April tahun lalu, Pemprov menjadikan rumah sakit rujukan utama pasien COVID-19. Seluruh biaya operasional rumah sakit ditanggung Pemprov. Rumah sakit di kawasan Multatuli, Kota Medan ini memang sejak awal dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19 dengan status darurat sedang dan tinggi. Setidaknya ada 110 ruang isolasi yang disiapkan di sana. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut kerjasama tersebut diakhiri karena pemilik rumah sakit ingin fokus mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya para pasien COVID-19 akan diarahkan untuk dirawat di rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang saat ini sudah sangat siap menangani pasien COVID-19. Pemprov juga akan memaksimalkan pelayanan di rumah sakit haji yang merupakan rumah sakit milik Pemprov Sumatera Utara. Begitu juga layanan di rumah sakit lain akan tetap dioptimalkan. Jadi awal mula kita meminjam Marta Friska yang ada persoalan intern dia. Kita gunakan, kita buka lah. Yang rencana hanya 6 bulan. Karena kita prediksi saat itu 6 bulan COVID ini selesai. Berlanjut menjadi 1 tahun. Begitu mau ditutup, pasien masih begitu banyak. Dan menjadikan solusi saat ini pun Marta Friska ini bagi saudara-saudara kita yang terpapar dengan COVID-19 yang ditangani langsung oleh Dr. Franciscus Ginting. Adapun Rumah Sakit Marta Friska sendiri sejauh ini sudah merawat sedikitnya 1.932 pasien COVID-19. Rumah sakit ini juga masih akan tetap fokus menangani pasien COVID-19 dengan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Memahami kondisi dan keputusan yang kebijakan yang ada, tidak ada masalah sama mereka yang malam. Dan dibilang perawat-perawat ini tidak ada rujukan. Semua rumah sakit swasta menganjurkan diri kepada saya kami itu perawat dengan suara. Dan masyarakat juga menilai bahwa mungkin pelayanan mereka baik dan tidak ada permasalahan. Kalaupun nanti rumah sakit ini tidak lagi dikelola oleh Pemprov karena ada keinginan dan sudah mulai disosialisasikan bahwa pemilik akan melanjutkan pelayanan rumah sakit Marta Friska dengan basis pelayanan COVID juga. Dan dengan demikian perawat-perawat petugas medis dan non medis juga silakan untuk bekerja di sini. Kalau kita lihat kapasitasnya bisa 200 tempat tidur. Gubernur Edi menegaskan, meski kerjasama dengan Marta Friska berakhir, ketersediaan ruang isolasi dan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Sumatera Utara masih cukup. Sampai saat ini, kapasitas ruangan untuk pasien COVID-19 di rumah sakit yang sudah terisi baru 64%. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Bupati Serdang Bedagai lepas tim Safari Ramadan 1442 Hijriah. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan melepas keberangkatan tim Safari Ramadan 1442 Hijriah yang akan mengunjungi 51 masjid di 17 kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai. Pelepasan dilaksanakan mulai dari 3 Mei 2021. Sebanyak 288 orang anggota tim Safari Ramadan 1442 Hijriah yang dibagi menjadi 17 tim secara resmi dilepas oleh Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan yang digelar di Aula Sultan Serdang pada 3 Mei 2021.
Pelaksanaan Safari Ramadan 1442 Hijriah kali ini sedikit unik karena 17 tim terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ASN Pemkab Serdang Bedagai, TNI Polri, serta wartawan. Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Safari Ramadan ini hanya dilaksanakan selama 3 hari. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah hadir di tengah masyarakat Serdang Bedagai. Ramadan tahun ini kami memastikan bahwa ulama kami menyampaikan bahaya COVID-19. Bahwa ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa COVID ini sekarang di Serdang Bedagai lagi zona oranye. Jadi kami mohon bantuan kepada ulama kita yang menyebar ke 51 masjid ini untuk menyampaikan bahwa COVID-19 dan tidak boleh mudik, itu yang kami sampaikan hari ini. Tausiah-tausiahnya menyangkut soal-soal mungkin bahaya daripada COVID-19. Untuk waktu pelaksanaannya Pak berapa hari? 3 hari aja, hari Senin, Rabu, Jumat. Haji Dharma Wijaya berharap para ulama yang mengisi tausiah selama Safari Ramadan agar menyampaikan tausiahnya sekaligus mensosialisasikan bahaya pandemi COVID-19. Sebelum berbuka puasa, tim melakukan kunjungan safari sekaligus memberikan bingkisan dilanjutkan sholat maghrib bersama. Turut hadir dalam pelepasan tim Safari Ramadan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, Ketua DPRD Serdang Bedagai Dr. Rizky Ramadan Hasibuan, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Faisal Hasrimi, Wakapolres Kompol Sofyan, Ketua MUI, Ketua FKUB, para asisten, staf ahli dan sejumlah kepala OPD serta tokoh agama dan mubalik yang hadir. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca dikabarkannya hanyut dan tenggelam di Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Bagus Afandi, bocah 7 tahun telah ditemukan tewas. Pencarian terhenti ketika tim menemukan jasad korban dalam kondisi mengapung di alur sungai. Setelah melakukan pencarian hingga 24 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jasad Bagus Afandi pada Selasa sore lalu. Jasad bocah berusia 7 tahun itu ditemukan terseret 1 km dari lokasi korban hanyut di alur Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Petugas mendapati korban dalam kondisi telungkup di atas air dan tertahan di bendungan sungai. Isak tangis dari keluarga korban seketika pecah dalam hiruk-pikuk warga dan tim yang melakukan pencarian saat evakuasi jasad korban. Pihak kepolisian dan keluarga korban langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi luar untuk mengetahui detail penyebab pasti kematian korban. Pencarian tadi dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 14.30. Jadi korban tadi ditemukan sekitar jam 14.30 ya. Jadi kita lakukan pencarian, kemudian korban muncul ke atas dan benar korban ini atas nama Bagus. Jauh dari lokasi tenggelamnya, Komandan? Kurang lebih sekitar 1 kilo ya dari TKP tenggelamnya ya, Pak ya. Tentunya dimohon kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya khususnya dalam kegiatan bermain ya. Perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan sehingga tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso mengatakan dihimbau agar masing-masing orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar menghindari anak hanyut dan tenggelam. Tidak hanya itu, pengawasan yang baik terhadap anak-anak dapat menghindarkan anak dari ancaman kejahatan. Korban kita temukan di bekas bendungan lama di sekitar Peronjongan. Berarti jauh dari lokasi tenggelamnya? 1 kilometer, lebih kurang 1 kilometer dari tempat kejadian. Posisi korban ditemukan? Posisi korban dalam keadaan telungkup dan terapung. Ada nggak kendala untuk proses pencarian tadi, Bang? Kendala untuk pencarian tadi tidak menemukan kendala apa-apa, cuman kita melakukan pencarian terus dan akhirnya ditemukan di bekas Peronjongan lama.
Ketua Tanggap Bencana Kota Tebing Tinggi mengatakan proses pencarian korban dimulai dari lokasi kejadian hingga ke hilir sungai. Jasad korban ditemukan keadaan telungkup dan tersangkut di bendungan. Proses pencarian dilakukan dengan menyusuri Sungai Padang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara menyiapkan 2,37 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di 6 kabupaten dan 2 kota, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun 2021 siap melayani kebutuhan uang kartal kepada masyarakat. Penyebaran uang kartal didistribusikan melalui perbankan di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, meliputi sisi batas Labuhan, diantaranya Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan dengan menyediakan 118 loket layanan penukaran uang di 20 bank. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Edi Rahmanto Hidayat mengatakan, jelang Lebaran tahun 2021, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal dalam berbagai pecahan yang dibutuhkan masyarakat. Bank Indonesia mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan perbankan dengan menyediakan sebanyak 2,37 triliun rupiah. Jumlah uang tunai yang dibutuhkan tersebut meningkat 19,47% dibanding tahun 2020 lalu yang realisasinya 1,99 triliun rupiah. Bank Indonesia menjamin kebutuhan uang kartal baik dalam bentuk nominal dan pecahan. Sebagian uang tunai yang diedarkan merupakan uang pecahan khusus Rp75.000. Jadi untuk Lebaran tahun ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menyediakan kebutuhan sekitar 2,37 triliun rupiah untuk diedarkan kepada masyarakat melalui perbankan yang ada di wilayah Kantor Perwakilan BI Siantar di 8 kabupaten kota. Angka tersebut tadi meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan realisasi penarikan yang dilakukan oleh perbankan pada tahun lalu. Boleh jelaskan Pak wilayah-wilayah mana saja itu tadi Pak? Wilayahnya meliputi tadi Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Nah, bagaimana masyarakat memperolehnya? Tentu saja untuk kali ini karena kami Bank Indonesia belum melakukan kegiatan kas keliling kepada masyarakat langsung di tempat keramaian, masyarakat diimbau dapat menukarkan atau memenuhi kebutuhan uang lebarannya ke perbankan yang ada di 118 kantor yang ada di seluruh wilayah tadi Bank Indonesia Pematang Siantar, meliputi 8 kabupaten kota yang ada di wilayah kita. Ada nggak batasan tiap orang Pak berapa untuk menukarnya Pak? Untuk batasan itu kami serahkan ke masing-masing bank, jadi tergantung dari ketersediaan uang yang dimiliki oleh perbankan. Namun biasanya kalau di kami di BI biasanya kita urutkan pecahan dari mulai 20.000 sampai dengan pecahan 1.000 sekitar 3,7 juta rupiah. Dan juga wakil untuk menjaga ketertiban dan kelancaran serta kenyamanan masyarakat dalam menarik dan menukar uang tunai, pihak Bank Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan penukaran di tempat yang resmi seperti kantor-kantor perbankan setempat serta tidak melakukan penukaran uang melalui perantara atau calo penukaran uang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri dan sebelum memasuki larangan mudik, Senin siang, ribuan penumpang KM Kelut asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Karimun tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Sebelum berangkat, penumpang diwajibkan untuk menjalankan tes antigen. Sepekan jelang Lebaran dan sebelum memasuki larangan mudik, pengguna jasa angkutan laut sudah mulai terlihat saat kapal KM Kelut tiba di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Di tengah pandemi COVID-19 yang sebelumnya penumpang kapal hanya sekitar 400 hingga 700 penumpang, namun kali ini jumlah penumpang mencapai 1.144 orang atau naik 50%. Para penumpang turun tanpa menghiraukan protokol kesehatan membuat kewalahan petugas Satgas COVID-19. Saat ini KM Kelut milik PT Pelni meniadakan mudik lebaran sampai tanggal 17 Mei 2021 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada momentum Idul Fitri. Salah satu penumpang asal Batam, Zuraida, sebelum berangkat dan naik ke kapal Kelut, penumpang diwajibkan tes antigen dan diperiksa kesehatannya oleh petugas pelabuhan. Dari mana, Bu? Kami dari Batam. Di Batam kerja atau gimana? Di Batam kerja atau gimana? Kerja saya. Jadi pulang kampung Ibu ya? Iya, untuk apa lebaran kebetulan ada ponakan yang mau merit, sekalian lebaran lah kan. Bertemu sama keluarga. Kemarin gimana menyuratnya persiapannya sebelum naik kapal gimana, Bu? Sebelum saya naik kapal, saya tes antigen, ya kan, ke rumah sakit. Habis itu setelah selesai antigen kita mau berangkat, terus kita tunjukkan hasilnya. Ya kan, tiket mau berangkat. Nah, setelah diperiksa, udah oke, dicap sama petugas pelabuhan Batu Ampar, baru kita boleh masuk. Itu memang yang katanya memang yang terakhir hari ini ya, Bu? Iya, memang terakhir hari ini. Jadi ngejar hari ini, Bu, ya pulangnya? Iya, ngejar hari ini pulangnya. Kalau enggak, nanti kapal laut nggak ada. Kalau pesawat kan udah mahal tiketnya. Oh, dan yang tidak boleh ya? Iya, Sementara itu, Kepala Bagian Operasi PT Pelni Medan mengatakan meski tetap melakukan pelayaran dengan membawa logistik, namun kapal milik PT Pelni tidak membawa penumpang kecuali ada yang sakit. Ini dari mana nih, Pak? Dari Jakarta, Batam, Tanjung Balai. Itu aja. Pak, untuk kebijakan pemerintah ini Bang untuk larangan mudik ini seperti apa Bang untuk Pelni? Kita tetap melakukan sesuai dengan larangan pemerintah, dilarang mudik. Jadi nanti kita besok berangkat, kita ngambil penumpang sampai ke Batam aja, ke Priok kita tidak. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 18 itu udah nggak ada lagi pelayaran? Pelayaran tetap, kapal kita tetap jalan tapi bawa logistik. Tapi penumpang? Penumpang tidak, kecuali dia ada syaratnya tadi, ada yang sakit, tentara atau segala macam, harus ada stempel basah, baru kita verifikasi, baru kita layani. Pak, untuk kedatangan hari ini Pak, ini yang terbanyak ini Pak selama bulan puasa Pak? Iya, bisa dibilang ya. Iya, tapi belum sampai 50% dari dispensasi sesuai dengan kapasitas yang ditentukan. KM Kelut mengikuti peraturan pemerintah dengan larangan mudik menggunakan jasa angkutan laut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, cuaca cerah dan mendukung aktivitas pelayaran di bagian wilayah barat Indonesia. Sejumlah nelayan asal Kepulauan Nias bergegas kembali pergi melaut. Alasan para nelayan kembali melaut selain untuk memenuhi perekonomian keluarga, juga untuk ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat sekepulauan Nias selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. Puluhan nelayan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara tampak bergegas menurunkan perahu dari tepian pantai untuk kembali pergi melaut selama sepekan pasca cuaca buruk yang terjadi seminggu terakhir. Berbeda dengan pekan sebelumnya, para nelayan hanya bisa memancing ikan di tengah laut sekitar 1 hingga 2 hari saja, sehingga hasil tangkapan mereka sangat minim. Namun cuaca cerah dan air laut yang tenang tampak dari tepian pantai membuat nelayan meyakini bisa kembali melaut dengan aman. Alasan para nelayan kembali melaut selain untuk memenuhi perekonomian keluarga, juga untuk ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat sekepulauan Nias selama bulan Ramadan hingga jelang Lebaran. Antara kami membutuhkan atau memancing di laut, lantaran kami ini hari Senin mau kan berangkat nangkap ikan. Sebenarnya ini perlu kebutuhan di rumah ini. Kalau tidak melaut kami sehari-hari atau memancing ikan, kami juga tidak dapat apa, tidak dapat
tidak terbelanja kami lah di rumah begitu. Membutuhkan apalah mencari nafkah sehari-hari lah. Walaupun hanya sederhana, tapi untuk membantu masyarakat juga, biar sama-sama menikmati apa ya? Menikmatilah daging ikan itulah. Sementara sejumlah warga dan keluarga nelayan yang turut mengantarkan para nelayan berharap cuaca maritim di perairan Nia Sipulga dan perairan Hindia Barat Sumatera dalam sepekan ke depan dapat membaik agar nelayan aman selama melaut dan membuahkan hasil tangkapan yang memuaskan. Haugo Monozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.